Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahid Motor. Ini hasil ini sobat ya. Hasil komplain yang tadi siang ya. Jadi kita sudah jemput terus bersama kawan-kawan saya. Ini sudah terbuka ya, dibuka oleh ownernya sendiri. Kita turunin. Saya videoin sobat. Ntar ada yang bilang apa ya? Ini kirain bukan hasil komplain ya, saya jemput sendiri. Semoga AHM bisa yang seperti ini. Saya kalau lihat bak mobil ini sobat teringat sama mobil Honda ya. Ini buka belakang kiri bisa terbuka. Honda pun seperti itu. Mudah-mudahan semoga saja Honda bisa ini sobat ya, melakukan hal seperti ini juga. Oke, kita turunin dulu. Kita minta bantuan sama teman-teman ya. Oke. Ini alhamdulillah saya tinggal di tempat sini sobat, banyak anak muda ya yang ini yang temanin saya. Nih. Ini sengaja saya videoin sobat buat ini apa? Biar sebagai bukti kalau ini betul-betul hasil komplain, ntar ownernya juga lihat. Kita turun nih ya. Malam-malam sobat kita jemput. Soalnya komplain, kepuasan pelanggan itu penting. Coba standar gue dulu. Coba standar gue dulu. Beberapa bulan yang lalu sobat, saya habis melakukan ini ya, penggantian gearbox. Tapi kayaknya ini nggak ada masalah sobat gearboxnya ini ya. Tapi besok pagi kita ini ya, saya review untuk pembongkarannya semua. Kita cek karena menurut ownernya motor ini tidak hidup. Ya, menurut ownernya motor ini tidak hidup. Jadi besok pagi kita lanjut. Alangkah baiknya di like, komen, dan subscribe. Besok saya review karena ini sudah malam. Besok saya perlihatkan semua ya. Oke sobat, pagi ini kita mau menggarap Mio M3 yang semalam ya. Yang apa itu? Yang habis kita jemput hasil komplain. Kondisi motor ini tidak bisa hidup sobat. Jadi kita akan cek. Ingat ya, pensyaratan motor hidup itu menurut AGM yaitu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama komprehensi BBM pengapian. Syarat motor hidup itu komprehensi BBM pengapian. Jadi ketika salah satunya itu hilang, maka otomatis motor itu nggak bakalan bisa hidup ya. Jadi kita cek dulu pengapiannya seperti apa. Lalu kita cek komprehensi, lalu kita cek BBM-nya. Kita akan cek dulu pengapiannya ya. Akan buka dulu businya. Ini ada asisten saya yang membantu ya. Coba starter. Pengapiannya mantap sobat ya. Oke. Pengapiannya mantap. Sekarang kita cek kompresinya. Namun di sini seperti yang kita lihat sobat, apa ya? Bak CVT-nya itu sudah dibongkar oleh ownernya sendiri. Jadi kita akan pasang dulu. Soalnya saya membutuhkan engkol untuk cek kompresi. Saya pasang dulu ya. Buat elek. Mbak, ya. Kita pasang dulu sobat agar kita bisa mengengkol ya. Jadi kita pasang cuma 2 bautnya ya untuk mengetes saja. Sekarang kita pindah ke lubang busi. Kunci kontak kita off. Lalu di sini kita tekan ya menggunakan jari. Coba. Engkol. Kak Doi. Oh. Ini sobat ya. Jari kita masukin ke sini. Coba tes. Oh. Ini sepertinya nggak ada kompresi, nggak ada. Kalau misal gini sobat. Kalau semisal tekanan dari lubang busi itu saat kita engkol itu kurang, berarti bisa dipastikan kompresinya yang bermasalah. Jadi sama dengan ini, apa? Ya,
karena ini sepertinya tidak ada tekanan dari dalam ketika kita engkol. Jadi saya prediksi ini bagian kompresi. Coba tes lagi. Ini tidak ada tekanan sama sekali sobat ya. Tidak ada tekanan dari dalam. Jadi coba kita pasang businya dulu. Ini sepertinya bukan ini sobat ya. Bukan gearbox. Soalnya nggak ada hubungannya. Jadi sekarang kita engkol menggunakan jari. Nah, ini sangat los sobat ya ini. Ini sangat los. Nggak ada ini. Nggak ada tekanan coba. 54. Nah. Itu sangat lemah sekali sobat. Jadi untuk onernya, oke. Untuk onernya sobat, semoga saja dia nonton. Permasalahan motor ini bukan di bagian gearbox ya. Karena beberapa bulan lalu kita mengerjakan gearbox. Sobat YouTube pasti paham, gearbox lain, mesin pun lain, beda ya. Jadi permasalahan pada kasus ini, yang hasil komplain ini adalah mesin. Jadi kita nggak ada sangkut pautnya. Ini apa? Masalah ini nggak ada sangkut pautnya dengan gearbox atau gardangnya ya. Jadi ya kita koordinasi dulu dengan apa ya? Dengan ownernya. Karena kita mau melakukan pembongkaran mesin bukan gearbox. Oke, nanti saya perlihatkan permasalahan di dalam mesinnya itu apa. Oke sobat, sekarang kita pisahin dulu ya ininya, apa ya, rangkanya ini dengan mesinnya, lalu kita cek kerusakannya apa. Ya. Ya, so. Oke sobat, sekarang kita akan bongkar mesinnya, lalu kita cek apa saja yang bermasalah di dalamnya ya. Saran sobat ya, ketika melakukan ini pembongkaran untuk pemula ya, sobat cari dulu setelan topnya. Sebentar saya perlihatkan ya. Ini sobat ya, yang saya maksud kita cek dulu setelan topnya agar mempermudah sobat sekalian untuk pemula ya, mengembalikan ketika pemasangan, mengembalikan ke semula ya saat pemasangan. Saya perlihatkan dulu. Ini semua motor, bukan cuma motor Mio M3 ya, semua jenis motor untuk pemula ya. Di sini kita bisa melihat. Sebentar sobat. Di magnetnya ini sobat kita bisa melihat ya. Mungkin kurang jelas soalnya kamera HP ya. Di sini ada garis ya. Di sini ada garis. Itu sejajar dengan coakan yang di sini. Ya itu ini khusus Mio M3 ya. Yang jelasnya semua jenis motor itu harus dicek dulu ya. Untuk pemula dicek dulu penyetelan topnya. Ini sekaligus mengajarkan asisten saya. Ini garisnya disejajarkan dulu di sini, coakan dan garis di magnet. Terus di sini kita lihat, di sini kita lihat, saya perdekat dulu kameranya. Di sini kita lihat ada garis ya, di sini ada garis. Ini mungkin kurang jelas ya, sorry. Saya pelingkot tuh, pelingkot. Mungkin sorry sobat ya, ini kameranya agak ini. Sebentar. Nah jelas ya. Di sini ada garis sobat ya, di sini ada garis. Terus di dalam situ, di dalam sini ya, di dalam sini mungkin kalau sobat
lagi ngerjain motor pasti tahu di dalam sini ada semacam garis juga di dalam sini ya. Itu sejajar. Jadi itulah setelan top di Mio M3 Vino kayaknya juga ya sama. Yang jelasnya dicek dulu lah pengetopan motor itu kayak gimana, lalu kita lakukan pembongkaran rantai ketengnya agar nggak bingung ya ketika pemasangan ulang. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut pembongkarannya sobat. Semua jenis motor harus teliti sobat ya. Intinya teliti ya. Kita bongkar dulu, kita koreksi, kita teliti apa saja yang bermasalah. Sekarang kita bongkar bagian gigi sentriknya karena kita tadi sudah melihat penyetelan topnya ya. Lalu di sini ada baut L. Aduh, ini sobat, ini baret ya. Ini baret sekali nih. Inilah yang menyebabkan motor ini nggak bisa hidup ini sobat. Coba alat tisu deh. Sambil tisu dulu sobat. Nah ini. Ini efek nggak tahu kehabisan oli atau kekurangan oli. Yang jelasnya efek oli. Dampak dari ini nih baret. Jelas ya. Kita lihat kondisi pistonnya. Ini. Ini sobat ya. Ini sudah agak mulai seret juga. Ini sudah mulai seret juga, tapi kemungkinan masih bisa ya. Kita buka dulu pistonnya, lalu kita cek stangnya seperti apa di dalamnya. Apakah harus melakukan penggantian stang atau gimana ya? Oke sobat, ini stangnya juga sudah kena ya. Ini seret sekali. Saya buka ini sudah aus. Jadi tergantung ownernya. Sebenarnya ini kalau maksudnya kalau mau dipakai lagi bisa kita amplas ini. Cuman lebih aman untuk diganti ya. Tapi tergantung ownernya sih karena lumayan juga harganya. Jadi kita tunggu dulu ownernya. Kita lihat stangnya di bagian dalam ya. Sepertinya bagian dalam itu masih lumayan sobat. Tinggal kita lakukan pengamplasan bagian sini di bagian kepala ini ya. Di bagian pen piston agar nggak seret lagi. Jadi kita tunggu dulu ownernya. Yang jelas blok kita ganti. Blok seher lalu kita lakukan penyekiran klep. Lalu kita pasang. Insya Allah motornya hidup. Oke sobat, semuanya sudah dibersihin ya. Tinggal kita lanjut ke pemasangan. Nih. Ini berhubung karena ownernya katanya lagi minim budgetnya, jadi kita menggunakan merek ini sobat, merek Milkuni ya. Ini merek Milkuni. Karena berhubung katanya ownernya lagi minim budgetnya, jadi saya mau pasang dulu ininya, apa? Saya mau rakit dulu bagian silinder headnya atau kop. Saya ganti dulu ininya sobat, seal clip. Jadi di Wahidin Motor itu tergantung ownernya sobat ya, kembali ke pemiliknya masing-masing. Kalau mau melakukan penggantian yang ori ya kita ganti yang ori, kalau mau yang biasa ya yang KW yang biasa juga bisa.
Jadi tergantung ownernya. Tapi kita perlu menjelaskan kalau yang KW atau yang biasa itu ya begitulah. Karena di daerah saya kalau yang ori-ori itu ya lumayan sih harganya. Jangan lupa sobat, setiap pemasangan itu alangkah baiknya diberi pelumas dulu sobat ya. Ini saya videoin sekaligus apa saya videoin untuk memperlihatkan sama ownernya karena ini hasil komplain, sekaligus juga mengajarkan kepada asisten saya yang lagi bersama saya sekarang. Semoga bisa menjadi penerus saya nanti ya. Selanjutnya kita pasang klepnya. Jangan lupa diberi pelumas dulu sobat. Ini klepnya sudah saya skir tadi ya. Kalau cara skir klep itu ada di video saya sebelumnya. Dicek saja cara skir klep mudah dan simple. Kalau biasanya menggunakan selang, kalau di video saya itu cukup berbeda, disimak saja di video saya sebelumnya sobat. Lalu di sini ada per atau pegas. Kalau di Sulawesi kebanyakan disebut per. Kuku klep. Oi, ya tuh sobat ya. Ntar kalau motornya sudah hidup, baru kita cek gearboxnya apakah ada masalah atau tidak. Semisal ada masalah di bagian gearbox, kita perbaiki atau kita ganti secara gratis sobat ya. Karena itu habis saya kerjakan beberapa bulan lalu. Dan saya menggunakan yang ori. Jadi nggak masuk akal sobat. Semisal yang ori itu cuma berapa bulan ya. Kalau untuk pasang per klep, ini versi saya sobat. Semua teknik itu berbeda-beda sobat ya. Saya ganjal bagian bawah seperti ini, saya ganjal. Lalu saya menggunakan ini sobat. Lalu saya menggunakan karet. Karet atau ban bekas ya. Kalau di Sulawesi biasa disebut karet. Ban bekas. Lalu saya menggunakan kunci 14T. Tinggal kita putar sobat. Seperti ini. Kita pasang bagian yang satunya lagi. Sekarang kita pasang pelatuk klepnya. Kalau di Sulawesi biasa disebut piano klep. Lalu di sini ada semacam pengancing sobat ya. Dia menggunakan baut L kunci L. Selanjutnya sobat, kita pasang packingnya. Saya nggak kalau versi saya ya, kalau saya menggunakan packing baru, saya nggak menggunakan lem. Alasannya ada dua. Yang pertama, lem itu
mengakibatkan biasanya kebanyakan sih ya lubang oli itu mampet. Yang kedua, ketika kita melakukan pembongkaran ulang atau setelah pengerjaan selanjutnya ya, ketika ada masalah lagi, dia nggak langsung rusak sobat ya. Jadi kalau saya menggunakan packing baru atau perpak baru, saya nggak menggunakan lem. Eh, kuncinya itu di ini, betul-betul bersih ya, betul-betul bersih ininya, betul-betul bersih eh, tempat perpaknya itu semuanya mesinnya itu dibersihin. Saya menggunakan lem sobat, itu pun sedikit. Biasanya kalau packing yang sudah packing bekas ya. Ini cara pasang ring seher atau menentukan sambungan itu ada di video sebelumnya sobat ya. Karena titik sambungan ring seher itu nggak asal-asalan sobat, di 4 tak ya. Itu biasa mengakibatkan kebocoran komprensi. Kalau sobat pernah mendengar atau pernah mengalami, belum lama penggantian ring seher kok berasap lagi atau mengalami kebocoran komprensi lagi ya, paling itu di sambungan ring seher sobat. Sekarang kita pasang blok ke mesin. Jangan lupa sobat diberi pelumas dulu ya. Kurang rating. Nah, setel dulu. Sampai jirana di. Ini. Dua belas impe. Ini tanangin. Diterus kunci lupa pakai dong mano mambuayo. Ya. Kita pasang gigi sentriknya ya. Yang paling penting itu di gigi sentrik ketika melakukan pembongkaran di 4 tak itu. Karena setelan topnya nggak bisa berubah. Sama seperti di awal video saya perlihatkan setelan topnya. Jadi harus kembali seperti semula sobat ya. Ini kalau motor 4 tak
Ini yang paling penting. Yang paling penting itu di setelan top ya. Ingat posisi noken as ini harus netral ya. Harus netral. Dan di sini sobat ya. Di sini semisal sobat membongkar metik sama seperti yang saya jelaskan di awal video. Di sini tuh ada garis, nih ya, ada garis. Garis ini harus sejajar dengan coakan yang di sini. Garis yang di magnet ini harus sejajar dengan coakan yang di sini ya. Ini ada coakan. Terus kita pindah di bagian gigi sentriknya. Disimak baik-baik sobat ya, agar nggak ini ya gagal paham. Nah ini sobat, tunggu saya perjelas dulu. Garis tadi sejajar yang ada coakan di sini yang saya sebut tadi. Terus yang di sini di cylinder head ini, sini ya, dalam sini itu ada garis, harus disejajarkan dengan garis yang ada di gigi sentriknya sini. Jadi seperti itu penyetelan topnya sobat. Di awal video sudah saya jelaskan. Lalu kita pasang baut pengancingnya. Kalau versi saya sobat, sebelum saya kencangkan baut ini versi saya ya. Teknik itu berbeda-beda. Sebelum saya kencangkan baut ini, saya setel dulu tensionernya. Seperti ini ya. Karena khawatirnya ini topnya gigi sentriknya itu loncat satu biji itu berakibat fatal sobat. Setelah ini kita setel, lalu kita kencangkan. Sekarang kita lihat dulu kompresinya seperti apa setelah kita lakukan penggantian blok dan sebelum kemarin ya. Kita cek dulu sobat ya kompresinya setelah melakukan penggantian blok. Kita bandingkan dengan video di awal sebelum penggantian ya. Adoi. Kalau cara timahnya. Diperhatikan ya suaranya sobat. Coba. Ya. Luar biasa menendang sobat ya, beda dengan sebelum dibongkar tadi. Jadi saya pastikan ini motornya akan hidup. Jadi sekarang saya pasang dulu semua, lalu kita naikkan ke rangkanya, lalu kita tes untuk mempersingkat waktu ya. Soalnya ini videonya kepanjangan. Oke, semuanya sudah terpasang sobat. Tinggal kita naikkan ke rangkanya, lalu kita tes. Semisal ini ya, semisal bermasalah di bagian gerbok juga, kita kerja gerboknya secara gratis sobat. Karena kita bukan ini ya, karena kita bukan pencipta rangka esap yang tidak mau menerima komplain. Kita menerima komplain secara gratis. Kalau pencipta rangka esap itu menerima komplain tapi kayaknya masih ada biaya sobat ya. Jadi kita bukan pencipta rangka esap. Walaupun bengkel kecil seperti ini kita menerima komplain dan secara gratis. Sobat tahulah kalau misalnya penggantian gerbok itu sampai sejuta ya. Kalau di tempat saya itu sampai sejuta kalau Mio M3 satu set. Jadi demi kepuasan pelanggan, semisal ini bermasalah di bagian gerbok juga kita lakukan penggantian satu set ya secara gratis. Oke, saya naikkan dulu lalu kita tes. Oke sobat YouTube, semuanya sudah terpasang ya, tinggal kita hidupkan motornya. Memang sudah saya tes tadi.
biar ownernya lebih paham lagi ya. Alhamdulillah ternyata bukan di bagian gearbox yang bermasalah. Coba, Elang, kita hidupkan dulu motornya sobat. Ini sobat ya, seperti yang kita dengar. eh ini ada suara kletek-kletek. Ada suara kletek-kletek sobat. Soalnya ini rumah roletnya sudah mulai oblak sobat ya. Sedikit saja ya kletek-kleteknya. Jadi semisal ini sobat ya, semisal bagian gearbox itu bermasalah, ya pasti ada suara kasar atau apa ya di bagian gearboxnya. Tapi alhamdulillah eh, semuanya di bagian gearbox itu aman. Ternyata penyebab yang pertama kemarin itu di bagian blok sudah aus ya. Jadi mungkin sekian dari kami, karena kami mau semua apa mau rapikan semua eh, biar eh, pekerjaannya semua selesai. Oke, jadi seperti itu. Ketika di Wahidin Motor itu melayani komplain ya, dan secara gratis, nggak sama kayak di yang pencipta rangka esap itu. Oke, jadi saya mau rapikan semua dulu. Ini saya sengaja nggak pasang bak CVT-nya, biar sobat YouTube lebih paham ya. Oke, sekian dari kami. Salam dari Wahidin Motor.